belum masuk. Saya stay di sini saja karena di room lain sudah ada yang record juga. Di mana kamu nih? Di Golden Tulip, Lagi ada acara? dia ini apa sih namanya? Biasa anak-anak main. Mana sih? Ini yang lain-lain, ini Menti juga bukan sih? Atau Iya, ini Menti juga ini Menti public, Menti public mock-up. ada yang mau nanya nggak guys? Mumpung menunggu orang-orang ini dah gak nyampe-nyampe. Tuh, mau Gue nanya udah keadaan. kebut-kebut. Keadaannya lagi di Melbourne sekarang. Ini lagi, Dingin. Ngebut-ngebut. Gue sepedaan. iya dia belum datang. Coba ntar gue WA dulu. Kan harusnya berdua ada Sumpah Arda. dingin banget loh ini. Sekarang berapa ini suhunya? Tuh, 12 derajat loh. Dingin ya? Terpa angin gue. Ya, pergi mana sih? Coba. Nggak bisa masuk. Di sini ada yang mau nanya nggak? Mumpung belum mulai. Kalau mau nanya masih bisa nih. Kita bisa membantu. Kalau udah datang ininya ya kita lah mulai aja. Dia belum datang. Masih sholat. Oh, ini udah datang. Udah datang. Oke. Maaf ya Kak, jadi nunggu. Iya, nggak apa-apa. Wait, nih aku ini dulu. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa di spotlight ya kalau di room ya. Nggak ngerti juga sih. Bisa lah orang kamu ininya kan hostnya. Gue bukan host. Ya harusnya sih bisa di spotlight, tapi ini Klik coba yang tanda 3.3 ini. udah, tapi nggak ada ininya, nggak ada menunya. Mungkin karena di ini kali ya, karena di breakout room mungkin. Jadi nggak bisa Di spotlight. pin kalau nggak. Pin aja ya. Oke. Oke kan Ramel Jubaida bisa di open kamera ya. Ini kakak sendiri soalnya Kak Arda nggak bisa. Dia Oh lagi iya. ada trouble jadi kakak sendiri. Manfaatkan Itu waktunya. berarti diganti dong dia ya. Ya diganti. Ini mau diganti nggak? Kan tadi satu aja karena lagi ngerjain tugas juga. Eh, jangan lah, udah setengah 11 malam gue udah ini. Udah setengah 11 malam soalnya beda waktunya jauh juga. Oh iya. Jadi Nur Amilatul Jubaidah aja. Ini kebetulan menti Naik dari sepeda awal jalan ini. SMK ya. Kata-katanya esainya bagus tadi. Udah di pin ya. Udah. Oke, thank you. Udah, silakan dimulai. Oke. em, eh, halo, apa nih panggilannya? Mila Kak. Mila. Iya. Oke. Mila ini dari ini ya, dari esai ya. Saya lupa-lupa ini. Iya dari essay, cuman aku kayaknya ini sih nggak sampai selesai aku selesaiin kirim ke Kak Dani. Soalnya dulu essayku pertama itu nggak ngangkat ke medisnya Kak, lebih ke kayak dosen. Terus Hmm. pokoknya banyak coretan deh dari Kak Dani sama Kak Sherly kalau nggak Tapi salah. udah pernah tapi ya dulu ya. Udah sama essay kemarin. Hmm. Oke, oke, that's good. Hmm, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam waktu Melbourne dan waktu Indonesia juga udah malam sih ya. Tapi di sini udah hampir tengah malam. Em, Hari ini kita mau mock up. em, ini yang pertama atau yang udah pernah sebelumnya? Sebelum ini. Oh, kalau dari Siger Edu baru ini sih Kak, tapi kalau di lembaga lain dan Udah pernah. mentor yang lain udah pernah. Tadi Oh, juga oke. baru selesai mock up jam setengah Oh, 7-an lebih. oke. Good. Salah satu bentuk usaha. Tanggal berapa memang ini dua jadwalnya? empat Kak.
24 April ini. 24 minggu depan ya, itu Iya. sama dengan saya presentasi itu minggu depan juga. Oke, semoga bokapnya memberikan insight baru ya. Semoga Amin. em, bisa membantu memperkuat apa ya, viewpoint kamu gitu Ya. di seleksi kali ini. Oke, baik, baik kita mulai ya. Teman-teman yang lain boleh menyimak juga. Boleh mungkin dicatat, kalau mau dicatat hal-hal penting yang kalian bisa pelajari kalau ada ya. Saya akan berusaha mengikuti situasi interview sebenarnya gitu. Walaupun saya sendiri, tapi saya akan berusaha mengcover semuanya. Kalau gitu kita mulai. Baik, Baik. selamat pagi. Apakah benar ini dengan kandidat? Sebentar, saya buka esainya. Kandidat Nur Amilatu Jubaidah. Benar? Iya, benar Bapak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ini panggilannya apa nih? Mila, Bapak, saya bisa dipanggil dengan Mila. Oke. Mila, em, hari ini saya akan bertugas sebagai interviewer dan tugas kami adalah memberikan gambaran terhadap LPDP terkait eh, kandidat. Kemudian kami tidak memberikan keputusan akhir ya, hanya LPDP, internal LPDP yang memberikan keputusan akhir kelulusan Anda. Mohon bisa dimengerti. Oke, eh, Saudara Mila ini daftar jalur Magister Dalam Negeri beasiswa reguler ya. Iya, reguler. Oke, dan sudah memiliki LOA unconditional. Iya, betul, Oke, Bapak. berarti saudara sudah melewati proses seleksi ya Ya, sudah di untuk di kampus ya. kampusnya. Oke, berapa SPP-nya Mbak di sana? SPP-nya per bulan itu per semester itu 8.250.000. Oke. Kira-kira sekarang kamu bekerja atau apa nih kesibukannya? Jadi ya, kesibukan saya terima kasih sebelumnya. Kesibukan saya bekerja di suatu yayasan pendidikan yang mana saya bekerja sebagai tenaga administrasi pembantu pendirian perguruan tinggi. Hmm. Udah berapa lama di sana? Kurang lebih hampir 1 tahun ini. Jadi setelah saya lulus dan saya belum diwisuda di tahun 2023 awal, eh, saya mengabdikan diri saya di suatu yayasan pendidikan. Hmm. Itu sekolah atau seperti apa? Jadi memang di suatu yayasan pendidikannya itu ada sekolah, ada madrasah dari SD, SMP, SMA. Nah, tapi sekarang saya diamanai sebagai tenaga administrasi untuk mengurus administrasi pendirian perguruan tinggi, seperti membuat borang dan lain sebagainya. Oke. Em, Kalau boleh tahu ini apakah seleksi LPDP yang pertama? Untuk LPDP Kemenq ini yang kedua. Oh, berarti udah pernah. Nah, berarti udah pernah mendaftar LPDP sebelumnya ya? Iya, sudah di tahun 2023, kan tapi masih gagal sebelumnya. Di batch kedua ya? Di batch pertama. Oh, di batch pertama. Iya, di batch pertama tahun 2023 itu saya masih menggunakan apa TOEFL-nya itu masih belum TOEFL yang sertifikat asli, maksudnya masih unofficial. Terus sama eh, untuk transkrip nilainya itu masih transkrip nilai sementara. Dan gagalnya itu di seleksi TBS. Nilai saya kurang 20 atau 10 gitu Kak dulu dari passing grade. Oh, berarti di seleksi ini eh, Anda tidak ini ya, nggak mengikuti seleksi tes bakat skolastik lagi ya? Iya, langsung di substansi.
Berarti belum pernah mengikuti substansi sebelumnya. Belum. Oke. Kira-kira kenapa sih kamu pilih beasiswa LPDP? Baik, alasan saya memilih beasiswa LPDP ini karena beasiswa ini merupakan beasiswa yang mana dari Kementerian Keuangan dan beasiswa ini menyediakan beberapa program beasiswa yang mana di salah satunya pada LPDP ini untuk program gelar, jadi di tingkat magister dan beasiswa ini yang mana fokusnya fokusnya itu di pengabdian atau kontribusi ke Indonesia. Oke. Saya rasa semua beasiswa yang lain juga punya program seperti itu ya. Terus apa yang membedakan dari yang lain LPDP ini? Yang membedakan LPDP dengan beasiswa yang lainnya, yang pertama tentunya nilai-nilai dan budaya dari LPDP sendiri, yang mana terdapat integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan maupun kesempurnaan. Dan dari nilai-nilai tersebut sesuai dengan nantinya kontribusi ke depannya yang ingin saya berikan kepada Indonesia. Oke. Kemudian saya ingin tanya, kenapa kamu memutuskan untuk S2 sekarang? Apa urgensi kamu melaksanakan, mau melanjutkan S2 saat ini gitu? Urgensi saya, kenapa saya memilih S2 sekarang, karena yang pertama sebenarnya saya sedari lulus dari S1 itu sudah ingin melanjutkan ke tingkat magister. Kan tetapi karena beberapa hal yang membuat saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik dari secara keilmuan maupun persiapan saya untuk seleksi beasiswa. Makanya saya memilih untuk di tahap ini em, melakukan seleksi beasiswa tentunya di LPDP sendiri, dan urgensi yang saya bawakan yakni karena saya mengangkat topik mengenai penanganan penyakit kanker yang ada di daerah saya dan eee, banyak sekali bahwa penyakit kanker ini di Indonesia semakin bertambah. Sampai menurut data dari Globokan sendiri bahwa pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara yang mana tertinggi ke-8 di Asia Tenggara mengenai penyakit kanker. Dan pada tahun 2020 sendiri terdapat 396,943 kasus baru dan jumlah kematian akibat penyakit kanker ini sebesar 234,511 orang. Makanya saya ingin menjadi salah satu tenaga fisikawan medis di daerah saya yang mana ingin membantu terkait pelayanan kesehatan, terutama pada bidang penyakit kanker ataupun bidang radioterapi. Oke. Kamu sudah ada konsistensi apa saja yang kamu punya gitu, atau yang sudah kamu lakukan untuk fokus ke eh, bidang keilmuan ini? Baik, yang membuat alasan saya juga menjadi ingin mengabdikan diri saya atau berkontribusi menjadi di tenaga fisikawan medis. Sebelumnya saya pernah melakukan suatu pendampingan kepada seseorang yang di daerah saya terkait beliau terkena penyakit kanker. Dan pada saat itu ketika dilarikan di rumah sakit yang ada di daerah saya, masih banyak terdapat apa ya, belum terdeteksi mengenai penyakit kankernya ataupun belum terdeteksi penyakit dalam apa yang beliau derita. Sehingga pada saat itu beliau harus dirujuk dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dan di rumah sakit pada akhirnya dirujuk di rumah sakit yang ada di Surabaya, dan di Surabaya baru bisa terdeteksi ternyata beliau terkena penyakit kanker hati yang mana sudah di stadium lanjut. Dan setelah itu beliau langsung ditangani mengenai penyakit tersebut, harus dilakukan kemoterapi maupun radioterapi. Oke, yang saya maksud adalah pengalaman profesional apa yang pernah kamu
eh, lakukan atau pernah menjadi eh, apa namanya media pengembangan pengetahuan kamu di bidang ini gitu. Untuk media pengembangan, sebelumnya saya menjadi salah satu asisten laboratorium yang mana saya berfokus pada sinar radiasi atau sinar proteksi radiasi yang ada di daerah saya. Yang ada di kampus menjadi asisten laboratorium. Sehingga pada saat itu saya berniat untuk melanjutkan ke tingkat magister, mengambil lebihnya keilmuan mengenai fisika medis ini. Apakah kamu S1-nya dulu berhubungan dengan radioterapi atau hal yang sejenisnya? Untuk S1 ataupun di eh, tesis, apa skripsi, Hmm. saya belum tidak mengambil topik tersebut karena pada saat itu saya mengajukan ke salah satu dosen yang ada di universitas saya, beliau tidak menyanggupi mengenai hal tersebut. Jadi pada saat itu saya mengambil topik penelitian ketika S1 mengenai geotermal. Hmm. Oke, berarti berbekal pengalaman sebagai asisten lab sewaktu mahasiswa. Iya, betul. Oke. Selain itu pernah ikut pelatihan di luar juga atau seperti apa? Belum pernah. Oke. Em, saya ingin tanya, kenapa kamu pilih universitas apa tadi yang kamu pilih ini adalah Universitas Brawijaya. Brawijaya? Apakah karena memang dekat rumah atau bagaimana? Baik, alasan saya memilih Universitas Brawijaya tentunya yang pertama karena di universitas tersebut menyediakan program studi Magister Ilmu Fisika, yang mana relevan dengan keilmuan saya di tingkat sarjana sebelumnya. Yang kedua, karena di universitas tersebut menyediakan beberapa kurikulum yang mana kurikulum tersebut mengenai mata kuliah atau kurikulum mengenai fisika medis terutama. Yang ketiga, karena di Universitas saya menemukan salah satu dosen yang mana beliau berfokus dan penelitian beliau pada eh, penyakit kanker, tentunya menggunakan treatment pengobatan radioterapi. Dan yang terakhir, karena di universitas tersebut menyediakan eh, salah satu pelatihan yang namanya yaitu pelatihan petugas proteksi radiasi atau PPR. Jadi, saya ingin menjadi salah satu bagian di Universitas Brawijaya yang mana saya ingin menggali keilmuan saya kepada salah satu dosen dan berbagai dosen yang ada di Universitas Brawijaya dan ingin mengikuti salah satu bentuk pelatihan yang disediakan oleh Universitas Brawijaya. Apakah kamu juga sudah research di universitas lain, kayak di Universitas Indonesia, kan juga ada fisika medis. Apa yang membedakan di sana dengan di Brawijaya? Baik, sebelumnya saya sudah riset beberapa universitas yang ada di Indonesia mengenai fisika ataupun fisika medis. Yang membedakan di Universitas Brawijaya ini menyediakan salah satu mata kuliahnya yaitu lebih ke radioterapi dan proteksi radiasinya. Dan keunggulannya yaitu beliau sudah terdapat pelatihan tadi, pelatihan petugas proteksi radiasi yang mana sudah bekerja sama dengan BRIN. Hmm. Sebentar, tadi kamu pilih di Brawijaya itu fisika murni ya? Iya, fisika murni, tapi bidang minatnya fisika medis. Oh, apa nggak langsung pilih program studi fisika medis kalau begitu? Nah, baik. Kenapa saya tidak langsung memilih ke fisika medis? Karena sebelumnya saya bukan dari fisika medis, ataupun saya memang dari S1-nya dari fisika, keilmuan fisika. Yang mana saya harus mendapatkan keilmuan matrikulasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keilmuan mengenai fisika medis. Dan di Universitas Brawijaya menyediakan program matrikulasi yang mana saya harus belajar mengenai fisika medis terlebih dahulu, setelah itu baru bisa melaksanakan
keilmuan atau melanjutkan keilmuan di magister fisika medisnya. Mbak tahu nggak sih matrikulasi itu nggak masuk dalam cover LPDP? Iya, saya tahu. Eh, Kenapa terkesan Mbak memaksakan diri ambil fisika medis kalau itu lebih sulit? Ada nggak opsi lain selain fisika medis? Sejauh ini opsi lain saya memang bisa melanjutkan ke tingkat magister di keilmuan fisika dengan bidang geofisika. Akan tapi karena saya menemukan beberapa hal kejanggalan yang ada di daerah saya, yaitu mengenai tadi Kenapa? penanganan penyakit kanker yang ada di rumah sakit daerah saya. Makanya saya memilih untuk nantinya dapat berkontribusi untuk menjadi salah satu tenaga fisikawan medis yang ada di daerah saya. Oke. Apakah sudah ada gambaran tugas akhir atau tesis di program studi ini? Untuk rencana tesis nantinya saya akan ambil di semester 3, akan tapi dari kemarin saya sudah menghubungi dosen yang mana menjadi salah satu role model saya untuk mengerjakan tesis nantinya. Dan nantinya saya ingin mengambil topik tesis mengenai suatu pemodelan dan simulasi dari adanya pengaruh radioterapi ini dengan volume kanker serviks dengan menggunakan metode Runge-Kute Orde 5. Apa yang Mbak harapkan dari tesis itu? Jadi harapan saya dari penelitian ini nantinya kan karena penelitian ini menggunakan suatu pemodelan atau menggunakan pemodelan dari perhitungan diferensial dari matematika dan nantinya dapat dikolaborasikan dengan codingan yang mana codingan tersebut menggunakan data dari simulasi atau volume dari kanker dan volume dari kanker dan dosis dari setiap eh, penyakit kanker yang diberikan. Dan penelitian ini berfungsi untuk menentukan akurasi dari suatu pemodelan tadi, pemodelan matematika terhadap data klinis pasien, yakni pasien kanker serviks, yang mana dengan itu kita dapat mengetahui volume kanker tersebut dan kita dapat mengetahui dari adanya durasi kematian sel kanker tadi akibat pengobatan dari adanya treatment radioterapi. Apa sisi kebaruan dari tesis Anda ini? Baik, untuk pembaharuannya di sebelumnya saya pernah menemukan salah satu jurnal yang mana juga menggunakan pemodelan dan simulasi, akan tapi pada waktu di jurnal sebelumnya menggunakan metode yang berbeda dan menggunakan orde yang berbeda. Pembaharuannya saya menggunakan objek yaitu kanker serviks yang mana kanker ini merupakan salah satu kanker terbesar yang diderita oleh masyarakat Indonesia, terutama perempuan, dan menggunakan metode Runge-Kute Orde 5 ini. Oke. Apa yang akan Anda lakukan selama kuliah selain belajar? Yang saya lakukan nanti ketika kuliah, selain belajar, yaitu tentunya saya ingin mengabdikan diri saya menjadi salah satu bagian dari LPDP nantinya, yaitu saya ingin mengabdi di di salah satu kelurahan yaitu di Kelurahan Universitas Brawijaya baik maupun di organisasi yang di bawah naungan LPDP baik dari Mata Garuda maupun yang lainnya. Oke. Ada lain selain menjadi bagian dari organisasi LPDP? Mungkin mengembangkan sosial kemasyarakatan saya di masyarakat sekitar yang ada di daerah tentunya dan di Malang tentunya. Oke. Bisa diceritakan setelah kalau Anda terpilih dan dapat beasiswa, kemudian kuliah dan lulus, apa yang akan Anda, apa yang bisa Anda berikan setelah diberikan beasiswa ini?
nanti rencananya setelah lulus dari magister, saya ingin melanjutkan dulu ke tingkat profesi, mengambil profesi fisika medis. Setelah itu, sembari itu saya ingin Berapa lama, melanjutkan Mbak? 1 tahun Hmm. untuk melanjutkan profesi. Setelah itu, em, tetap melanjutkan menjadi tenaga, menyelesaikan tanggung jawab saya, kontrak saya bekerja di yayasan pendidikan tersebut, dan nantinya setelah saya juga menyelesaikan profesi saya ingin mengabdikan diri saya menjadi salah satu tenaga fisikawan medis yang ada di daerah saya. Selain itu, saya sembari nanti mengadvokasi terkait pelayanan kesehatan, terutama pada penyakit kanker ini, dan ingin membuat salah satu yayasan mengenai penyakit kanker yang mana berfungsi untuk mengenai penanganan ataupun penanganan baik dari psikologisnya maupun dari pendampingan penyakit kankernya. Oke. Eh, untuk rencana yang bekerja di rumah sakit itu spesifiknya di mana, Mbak? Di rumah sakit mana misalnya? Di rumah sakit umum daerah Nganjuk di daerah saya. Eh, Sudah ada gambaran kebutuhan tenaga medis, fisika medis di sana? Iya, di sana masih satu tenaga fisikawan medisnya dan saya mengetahui di salah satu aturan di fisika medis itu bahwa di setiap rumah sakit membutuhkan tambahan satu lagi ketika pasiennya membludak sampai 400 penyakit kankernya. Oke. Kemudian membuat yayasan penyakit kanker. Kak, Mbak Mila ini punya resource apa gitu untuk membuat yayasan ini? Apa yang Mbak punya untuk membuat yayasan ini? Baik, apa yang saya punya sekarang tentunya masih kurang untuk dapat memberikan ataupun mendirikan yayasan kanker. Tentunya saya harus menggandeng beberapa pihak, baik dari kementerian, baik maupun yang lainnya. Untuk saat ini saya sedang merancang hal tersebut, sehingga nantinya ketika saya melanjutkan tingkat magister, saya bisa menambah relasi di berbagai kementerian, baik dari dinas sosial maupun dari pihak kesehatan, dokter dan lain sebagainya untuk saya ajak dan saya eh, menjadikan mendapatkan masukan mengenai pendirian yayasan kanker ini. Saya belum melihat rencana jelas tentang ini ya, karena rencana ini kan nggak bisa sekedar di pengen-pengen aja gitu, tapi memang harus diseriusin gitu. Iya, betul. Eh, Mau mulai dari mana untuk membangun sebuah yayasan ini? Memulainya tentunya saya harus melanjutkan keilmuan saya terlebih dahulu, memahami terkait fisika medis ini dan eh, memahami mengenai aturan-aturan untuk pendirian LSM ini seperti apa. Dan selain itu saya harus mengajak baik dari Oke. lembaga Pernah psikologisnya. pernah pernah bekerja di LSM atau pernah mengabdikan diri di LSM sebelumnya? Saya pernah menjadi salah satu volunteer di eh, Sahabat Kanker. Volunteer dalam hal apa, Mbak? Apakah menjadi bagian dari kepengurusan atau hanya sekedar membantu di sana? Hanya sekedar membantu terkait pendampingan penyakit kankernya. Apakah itu cukup untuk pengalaman Sejauh Mbak untuk membuat LSM? sejauh ini masih kurang, akan tetapi dari hal tersebut saya dari menjadi volunteer tersebut saya mendapatkan beberapa banyak keilmuan maupun relasi yang mana nantinya saya bisa mendirikan yayasan kanker tersebut. Oke. Apakah itu rencana dua? Jadi yang saya tangkap rencana, saya tidak menghitung rencana studi Anda sebagai rencana kontribusi ya. Karena rencana
studi bukan bagian dari kontribusi. Berarti yang saya dapat adalah Mbak ingin bekerja di rumah sakit dan membuat sebuah yayasan. Apakah itu tidak memenuhi kriteria eh, LPDP dalam hal kontribusi gitu? Apakah itu bisa dicapai dalam waktu di bawah 5 tahun? Untuk dicapai di bawah 5 tahun itu bisa. Jadi nanti ketika saya sembari menyusun program tersebut, saya sembari mengerjakan magister, saya sembari menyusun hal-hal tersebut, dan nantinya ketika saya profesi dan penempatan untuk mengabdikan diri menjadi salah satu tenaga fisikawan medis, nantinya goal saya sudah bisa tercapai untuk mendirikan yayasan kanker. Oke, oke, oke. Saya ingin bertanya terkait hal-hal pribadi hal-hal personal yang Mbak tuliskan di sini ya. Oke. Saya ingin bertanya terkait kelemahan yang Mbak tulis di sini gitu. Rasa tidak enak atau menolak ajakan orang sekitar. Eh, Bagaimana Mbak menceritakan hal ini? Kenapa itu sebuah kelemahan? Baik, terima kasih. Yang menjadi sebetulnya kelemahan saya itu banyak. Salah satunya yaitu saya memiliki rasa tidak enakan untuk menolak permintaan ataupun ajakan orang lain. Pada saat itu saya diminta menjadi salah satu eh, pemimpin di dalam suatu organisasi. Akan tetapi saya menolak hal tersebut karena pada saat itu karena saya memiliki tanggung jawab yang lain yang mana saya sudah menjadi satu pemimpin di organisasi yang lainnya. Sehingga saya pada saat itu menolak ajakan tersebut karena tanggung jawab saya yang sebelumnya masih harus saya selesaikan dengan baik. Tentunya saya menolak ajakan hal tersebut dengan memberi pengertian yang lebih bahwa saya tidak bisa karena ada tanggung jawab yang lain yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi, saya bisa membantu di bidang yang lain yang mana bukan menjadi pimpinan utama di dalam organisasi tersebut. Oke. Mbak ada pengalaman membanggakan apa yang menurut Mbak itu penting dalam karir atau kehidupan Mbak saat ini? Pengalaman yang menurut saya membanggakan pada waktu itu, saya menjadi salah satu awardee beasiswa riset atau RKM yang disediakan atau diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Pada saat itu, di tahun sebelumnya, saya masih belum lolos, dan di tahun 2022 menjadi salah satu pengalaman yang membanggakan bagi saya. Karena perjuangan yang saya berikan pada saat itu sangatlah eh, effort karena pengalaman sebelumnya karena saya pernah gagal jadi membuat saya harus refleksi diri kekurangan mana yang saya eh, kekurangan apa yang saya miliki pada saat itu dan sehingga saya belum lolos di tahap sebelumnya. Hingga pada akhirnya pada saat itu saya menjadi salah satu penerima beasiswa riset yang mana disediakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan dibiayai penuh mengenai riset yang saya ajukan untuk rencana skripsi saya pada waktu itu. Oke. Eh, Apa yang akan Mbak lakukan kalau Mbak gagal dalam seleksi beasiswa kali ini? Apakah akan tetap kuliah atau tetap menunggu beasiswa atau bagaimana? Baik, ketika nanti saya belum terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP ini, saya tentunya akan mencoba kembali di tahap selanjutnya. Akan tetapi kesibukan apa nantinya yang mengisi eh, waktu saya, yaitu saya tetap mengabdikan diri saya menjadi salah satu tenaga administrasi di Yayasan Pendidikan dan tentunya saya
bilang untuk menunda perkuliahan di semester depan dan menunggu seleksi beasiswa LPDP sampai pengumuman di tahap 2. Oke. Eh, Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya di interview kali ini. Bisa dijelaskan eh, apa yang membuat kami harus memilih Mbak Mila dari sekian ratus kandidat yang mendaftar tahun ini? Baik, kenapa LPDP harus memilih saya? Karena saya memiliki semangat pantang menyerah dan memiliki langkah yang nyata, yang mana dapat diwujudkan untuk kemajuan terkait pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini. Saya sendiri berkeinginan menjadi salah satu tenaga kesehatan, terutama di bidang fisika medis, yang mana nantinya saya dapat berkontribusi besar di daerah saya tentunya menjadi tenaga fisikawan medis dan menangani terkait penyakit kanker ini, terutama pada pelayanan penyakit kanker di daerah saya. Oke, udah lagi yang disampaikan? Cukup. Oke. Kalau begitu, itu adalah akhir dari interview kita pada hari ini. Semoga sesuai dengan ekspektasi yang Mbak harapkan. Terima kasih, boleh meninggalkan room. Oke, give applause for Mila. Gimana, Mila? Nggak ngeblink sih Kak, jujur. Yang saat ini Pertanyaan aku apa yang menurut kamu tadi itu sulit? tadi sih Kak mengenai yayasan itu sih sebenarnya. Aku agak bingung jawabnya sih soalnya emang masih rencana kan Kak. Jadi kayak belum tahu nanti ke depannya kayak gimana, apakah ini bisa terrealisasi, apalagi menggandeng beberapa lembaga pemerintah kayak gitu. Ya, oke, mungkin kita ini ya, mungkin yang lain bisa bisa ambil informasi atau pengalaman Mila juga. Mungkin saya bahas beberapa dari awal ya, beberapa pertanyaan gitu. Di awal-awal sih kamu udah cukup ini ya, tenang gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kayak makin ke tengah, makin ke sini tuh kayak mulai terlihat kurang menguasai substansi dari apa yang kamu paham, yang kamu tawarkan gitu. Padahal ketika interview itu harusnya kamu tuh udah menguasai seluk-beluknya gitu. Cuman karena ini memang udah tidak bisa kita ubah lagi ya, berarti kamu harus bertanggung jawab untuk eh, menggali hal-hal yang tadi itu risky buat diperdalam ya di tadi itu. Kamu harus kamu harus improve bagian-bagian yang meragukan dari jawaban kamu gitu. Karena eh, mungkin kalau saya bisa mulai itu dimulai dari kayak sesimpel pertanyaan kenapa harus LPDP gitu kayak kamu tuh agak bingung gitu di jawaban yang pertama kan gitu. Iya, Terus kalau sekarang saya pancing lagi, terus apa yang bedakan dengan beasiswa yang lain gitu? Nah, baru kayak kamu mulai menemukan idenya, tapi menurut saya kamu juga belum belum menjelaskan itu secara maksimal. Jadi kalau ditanya kenapa LPDP itu harusnya kamu pahami betul gitu. Apa sih spesialnya LPDP ini gitu? Kesempatan apa yang LPDP ini bisa kasih dan beasiswa lain tuh nggak kasih, gitu. Kayak kamu harus sedikit apa ya mencitra LPDP ini benar-benar bagus gitu. Pokoknya kamu gali lah kenapa beasiswa PDP ini penting bagi kamu gitu. Kemudian apa yang bisa PDP ini kasih selain selain iya, bantuan uang tuh apa sih yang kamu dapat dari PDP? Nah itu nggak sisi-sisi itu tuh nggak kamu munculin. Kamu sekedar jawab general yang hampir semua orang bisa jawab gitu. Jadi kayak nggak ada jawaban. Nah ini yang saya pengen jujur li ya dari semua hampir semua jawaban tuh kayak semuanya saya hampir nanggung gitu loh. iya, Kayak belum begitu terlihat speciality jawaban kamu, spesialnya kamu tuh di mana gitu. Kayak kamu sesimpel pertanyaan LPDP, visi misi LPDP, kamu kan bisa pilih kalimat-kalimat yang kayak nilai-nilai LPDP itu kamu gali satu-satu. Kenapa sih LPDP ini menarik? Gitu. Kamu cari hal-hal yang orang lain tuh jarang lihat tapi kamu bisa sampein. Itu tuh lebih
bagus dibandingkan hanya sekedar oh ya karena nilai LPDP bagus, karena nilai LPDP ini ya udah gitu kayak ya semua orang juga tahu nilai LPDP bisa di googling kan gitu, nggak perlu dijelasin di sini juga gitu. Nah, terus saya kamu harus bisa cari-cari itu. Nah, kedua, ketika saya tanya urgensi kamu ambil S2 tuh awalnya kamu tuh nggak straight to the point kayak melebar cerita kemana-mana dulu, Iya, kamu heeh. kamu tidak lanjut S2 langsung, kamu itu Iya kayak bulat bukan ya Kak ya. jawaban dari apa yang saya tanya adalah kenapa kamu butuh S2 gitu. Tapi saya nggak stop ya tadi gitu kan. Tapi ya saya biarin aja nanti dan kamu kayak memulai mencari jawabannya gitu kan. Kenapa sih saya butuh S2? Ini buat yang lain juga ya yang nonton ini. Itu tuh harus benar-benar terjawab gitu. Itu pertanyaan dasar untuk beasiswa. Kenapa saya butuh S2? Kenapa saya harus sekolah lagi gitu? Langsung straight to the point. Baik Bapak, ada beberapa alasan saya atau ada beberapa hal yang memotivasi saya untuk melanjutkan S2. Pertama, karena apa? Kedua, karena apa? Baru dijelasin satu-satu. Pertama, karena saya tertarik dengan isu kanker, bla bla bla. Kanker di Jawa Timur seperti ini, seperti ini. Tadi saya tuh lupa nanya, karena kayak ini gitu. Lupa nanya sih. Gitu. Ini kasus kanker tertinggi kan kamu tadi bilang sempat saya nggak sempat akhirnya lupa gitu. Udah keburu pindah topik. Iya. Emang kankernya kanker apa yang ada di Jawa Timur gitu? Jenis kanker apa gitu? Kemudian apakah pokoknya kamu harus nggak bisa gini, penjelasan kamu tuh kayak kurang profesional gitu loh. Kayak Nanggung sekedar gitu ya Kak ya. share gitu loh. Padahal kamu tuh nggak harusnya bisa menjawab itu lebih akademis, lebih profesional, sumbernya tuh jelas gitu. Baik Bapak, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan bahwa tahun menunjukkan bahwa kayak gitu. Jadi kayak lebih akademis, profesional tuh nggak kayak kayak sekedar-kedar aja gitu. Jadi kurang kurang kuat gitu dalam memberikan jawaban gitu. Kemudian kayak tadi saya tanya konsistensi apa yang kamu punya untuk pilih bidang ini. Nah, ini kan kamu terlihat banget gitu kayak kurang kayak kurang yakin dengan pilihan kamu gitu. Kayak kamu bilang, "Ya, Bapak, saya harus ambil matrikulasi dulu." gitu. Itu tuh salah satu poin yang meragukan itu gitu. Kayak terkesannya kamu maksa. Terus kayak kamu bilang tadi konsistensi apa yang kamu punya itu kamu bilang cerita tentang pendampingan dan itu menurut saya kayak biasa aja gitu. Menurut saya tuh cerita itu tuh nggak begitu eh, penting karena saya nggak bisa percaya cerita itu benar atau nggak juga kan gitu. Iya. Kan bisa aja kamu tidak, ya kita nggak ada yang tahu itu benar atau nggak orangnya siapa gitu. Jadi kayak menurut saya hindari aja cerita itu, tidak perlu menurut saya. Langsung aja konsistensi apa yang kamu punya di bidang ini kamu ceritakan aja. Kalau kamu hanya punya pengalaman lab, ya langsung aja cerita ke pengalaman lab. Nggak usah kayak saya punya pengalaman pendampingan kasus seorang pasien kanker dan sebagainya. Menurut saya itu kayak itu ini banget, umum banget, udah banyak banget cerita klise setiap interview. Menurut saya itu hindari. Pertama dia nggak valid, kedua itu bias kamu aja gitu, personal kamu aja, jadi nggak ada dampaknya nggak menguatkan ini jawaban kamu di pertanyaan ini. Karena yang saya tanyakan, makanya saya perjelas, Mbak. Yang saya maksud di sini adalah pengalaman profesional Mbak di bidang ini. Nah, kamu harus gali pengalaman kamu yang berhubungan dengan fisika medis yang pernah kamu lakukan itu dimanapun itu. Itu yang kamu ceritakan gitu, bukan pengalaman volunteering yang menurut saya itu nggak menguatkan sisi profesionalitas atau keilmuan kamu di bidang ini. Ya, karena kamu bisa diragukan gitu kayak saya pun yang bukan orang fisika medis, saya meragukan kamu gitu untuk memilih jalur ini karena terlihat sulit bagi kamu. Kamu harus matrikulasi dulu, matrikulasi nggak masuk dalam covering LPDP. Kayak LPDP nggak consider tentang itu gitu. Dan ternyata kamu harus harus mengikuti matrikulasi dulu dan kesannya tuh kayak kamu mengambil sesuatu hal yang nggak kamu kuasai gitu. Nah, untuk menghindari ini kan kamu udah terlihat nih sisi ini kan agak lemah. Jadi kamu harus cover di interview ini harus dipenuhi gitu. Jawabannya harus lebih bagus lagi di sini gitu. Ketika ditanya punya pengalaman, kan banyak nanti pertanyaan itu nggak hanya bentuknya kayak saya tadi, konsistensi bisa jadi, Mbak punya pengalaman apa Mbak untuk fisika medis? Pasti kayak gitu-gitu. Jadi bentuk pertanyaannya bisa berubah-ubah, tapi intinya sama gitu. Iya. Tentang pengalaman yang pengalaman profesional yang kamu punya untuk fokus di bidang ini gitu ya. Jadi hindari cerita-cerita tadi itu menurut saya nggak menguatkan jawaban kamu juga gitu. Kemudian
alasan Brawijaya itu juga kayak eh, oke, kamu udah cukup menguasai hal-hal unik yang ada di Brawijaya. Mungkin karena gini, karena ketika kamu kadang-kadang tuh diragukan gitu. Kamu asalnya di situ, terus kayak ambil kuliahnya itu memang dekat rumah, itu tuh pasti psikolog tuh bisa membaca. Emang kamu berarti Mbak ini nggak mau pilih kampusnya karena dekat rumah juga ya Mbak gitu. Nah, kamu harus bisa buktikan bahwa Brawijaya itu ya most outstanding choices dibandingkan fisika medis yang ada di Indonesia. Nah, kamu harus buktikan bahwa Brawijaya itu yang memang yang paling baik dari mana? Ya dari mana aja dari course-nya, dari researchernya, dari lecture-nya, dari eh, apa namanya keterlibatan dengan program pemerintah mungkin dan sebagainya. Sehingga kenapa kamu berujung memilih Brawijaya? Karena kalau mau di compare masih banyak banget tadi saya googling banyak banget pilihan fisika medis di Indonesia bahkan di Iya. kampus-kampus yang lebih ternama gitu kayak. Nah itu harus pasti ditanya nanti. Jadi kamu harus siap banget. Kamu harus riset juga beberapa kampus pembanding yang top berada di top level gitu. Jadi kayak kamu ada alasan kuat. Oh ya baik Bapak, saya sudah pernah riset di beberapa kampus di Indonesia yang mempunyai fisika medis yang cukup bereputasi tinggi misalnya di mana. Jadi kamu tuh terlihat bahwa kamu tuh udah ada counter argumen gitu loh. Jadi kamu tuh bener-bener udah riset di dalam pemilihan kampus ini tuh nggak sengaja sekedar-sekedar aja, tapi memang betul kamu udah compare. Karena kamu asalnya dari situ gitu. Jadi kayak pasti ada tendensi kamu tuh diragukan juga kamu pilih Brawijaya karena kamu nggak mau kemana-mana deket rumah aja gitu. Bukan mau cari kampus yang terbaik gitu. Takutnya nanti ada yang mengerti di bidang ini dan dia tahu gitu. Kayaknya Brawijaya nggak gini-gini, gini dia Mbak. Gitu. Terus hati-hati juga. Iya. Kuatkan lagi alasan itu. Kalau itu sih Kemudian Kak, kalau apa? membandingkan kan tadi kayak kakak bilangnya kayak UI, kayak ITS dan sebagainya gitu. Kalau membandingkan Hmm. kita boleh nyebutin kampusnya gitu Kak atau gimana ya? Ya nggak apa-apa kalau ditanya ya, Iya. kalau di Oh. challenge kayak, emang kenapa Mbak? Kayaknya ada kampus lain deh. Mm-mm. Nah, kalau kamu cuman kekeh bertanya, ya di Brawijaya Brawijaya aja nggak berusaha mencari counter argumen juga gitu pembanding ya kamu akan lemah jawaban kamu. Tapi kalau kamu bisa memberikan jawaban pembanding, oh iya Pak, saya sudah pernah juga nih riset di sini. Ternyata di sini dan saya lebih memilih Brawijaya karena ini. Itu kan Hmm. lebih kuat dibandingkan kamu defense doang gitu kayak nggak defense doang tetap ke Brawijaya tapi kamu nggak ngasih pandangan kamu ke univ lain gitu. Artinya kan kamu nggak riset tentang univ lain gitu. Tuh hati-hati juga gitu. Ya. Jadi harus disiapin. Memang betul ini memang namanya kita beasiswa ya nilainya ratusan juta gitu. Jadi effort kamu nggak bisa main-main karena yang seleksi di sini tuh lebih banyak lagi gitu. Kalau kita setengah-setengah dan serba nanggung, kita bisa kalau outstanding dengan yang lain yang lebih siap gitu. Kemudian ketika katanya testis itu juga kamu ya udah oke lah kamu udah bisa menguasai apa yang walaupun saya nggak bisa gali terlalu dalam ya ini tadi itu nanti mungkin di next season yang lain atau orang lain bisa cari gali ini lebih dalam pastikan kalau ditanya kalau ditanya tesis kamu harus sudah siap gambarannya mau ngapain aja kamu sudah sedikit menguasai jadi jangan ambil sesuatu yang tidak kamu kuasai kemudian kalau bisa dikuatkan lagi dengan siapa dosennya yang bisa yang membantu kamu yang Iya, ada iya. di kampus itu tentunya ya gitu. Kemudian apa dampaknya? Karena biasanya tesis itu yang ditanya itu kira-kira dampaknya apa Mbak? Kalau entah untuk kontribusi, entah untuk pekerjaan, kalau bisa bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas ya, tapi kayak ada Iya. benang merah dari tugas itu yang berkaitan dengan apa yang kamu angkat gitu. Kemudian selain belajar itu juga kayak apa gitu selain belajar kamu bisa gali apa kegiatan apa di kampus yang unik atau kamu nggak apa-apa explore hobi kamu itu sebenarnya itu Oh, salah satu cara interview tuh mencari tahu sisi unik dari kamu kok kamu cuman sekedar bilang ya saya akan ikut tergabung dalam LPDP memang itu sebuah kewajiban Mbak kita iya. ketika mahasiswa LPDP sudah ditempatkan di kampus ya tentu akan berada di kelurahan kampus masing-masing itu udah pasti gitu. Jadi kayak coba dieksplor lagi gitu. Kegiatan apa yang bisa saya lakukan di kampus selain kuliah gitu.
Ya bisa aja kamu volunteering tadi. Kenapa nggak mention ke arah situ yang lebih Iya. ini gitu. Jadi kayak ya kalau cuma sekedar beasiswa gabung ke keluarga besar PDP ya udah pasti nggak mungkin nggak bergabung kan gitu. Udah pasti Iya. bergabung. Kamu tercatat di sana gitu sebagai mahasiswa PDP. Itu jadi kurang ekspor lagi jawaban itu. Kayak kurang berani mencari tahu hal-hal unik. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan setelah lulus? Nah ini ya, kayaknya kamu memang nggak selesai ya esai sama kita dulu gitu. Jadi kayak Iya. saya nggak ingat, makanya saya nggak ingat esai ini. Nah, itu saya biasanya ingat gitu. Karena kalau kamu menawarkan profesi, menurut saya itu kayak menawarkan profesi sebagai sebuah kontribusi pendidikan lagi sebagai sebuah kontribusi menurut saya itu kurang etis gitu. Kayak ya apa hal lain yang bisa kamu tawarkan gitu selain pendidikan gitu ya. Tapi karena sudah ditulis ya mau nggak mau gitu. Ya harus disampaikan bahwa setelah lulus saya berencana akan melanjutkan profesi terlebih dahulu. Namun di tengah-tengah proses profesi itu apa? Coba explore lagi gitu. eh Apa yang bisa kamu lakukan? Nggak apa-apa walaupun nggak termention di esai, tapi kamu kalau bisa Iya. memberikan suatu kegiatan yang lebih bagus ya nggak masalah gitu. Interview itulah tempat kita menceritakan yang tidak tercover di esai gitu. Kemudian bekerja di rumah sakit mungkin itu kayak lebih ditekankan lagi rumah sakit mana, terus kayak tekankan lagi kebutuhan di rumah sakit itu ada potensi kamu bisa bekerja di sana atau enggak. Kayak kamu yakinkan gitu bahwa kamu memang bisa masuk ke rumah sakit itu. Jadi nggak sekedar pengen aja, tapi Oh iya. kamu set apa di sana di rumah sakit itu, job desk-nya seperti apa, ting kebutuhan di pasiennya itu seberapa banyak, keberadaan tenaga di sana tuh berapa. Kamu kayak harus punya gambaran-gambaran itu gitu dan jadi jadi kamu punya karena kamu belum bekerja secara profesional kan soalnya. Ini kamu di sini ini kan masih menawarkan semuanya gitu. Jadi Iya. bedanya orang yang sudah bekerja dan belum bekerja itu gitu. Jadi kayak serba diragukan gitu. Jadi kamu harus memberikan jawaban yang lebih kuat dibandingkan yang lain gitu. Tawaran kamu kan kamu nawar nih gitu untuk diberikan beasiswa apa yang bisa saya kasih setelah saya lulus. Nah itu nggak bisa nggak menarik ya harus menarik gitu kamu harus gali pilih bahasa-bahasa yang lebih profesional lebih lebih ini gitu jadi kayak nggak buru-buru ngomong gitu loh lebih berbobot gitu. Nah yang kedua adalah yayasan ini saya kayaknya sempat singgung-singgung deh ketika dulu-dulu itu saya sempat bilang ke beberapa mentoring program bahwa menurut saya hindari eh, kontribusi yang sifatnya itu kayak mau mendirikan yayasan baru gitu kan itu pasti diragukan gitu karena itu nggak gampang gitu membuat sebuah yayasan itu nggak gampang kecuali kamu sudah berada di dalam yayasan itu sebelumnya misalnya dan kamu ingin sifatnya tuh bukan mendirikan tapi kayak mengembangkan gitu itu menurut saya eh, lebih masuk akal dibandingkan kayak kamu notabene setelah lulus mau mendirikan yayasan esensinya apa gitu. Nah, kalau kamu misalnya sekarang kamu cari tahu ada nggak komunitas yang sejenis ini di sana gitu. Kenapa nggak kamu lebih melihat itu di sana gitu? Atau kamu ingin masuk ke organisasi itu dengan pengalaman profesional yang kamu punya sebagai mahasiswa S2, kamu bisa memberikan masukan profesional juga dong di organisasi seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih visible dibandingkan kamu menawarkan untuk membuat yayasan baru. That's why saya tanya, oke, bikin yayasan baru. Kamu punya apa? Mau bikin yayasan ini kamu punya resource tuh, maksudnya punya sumber daya apa gitu. Dan menurut saya kamu gagal menjawab itu, kayak kamu bingung sendiri ditanya itu, kayak punya apa kamu bikin yayasan? Saya punya koneksi. Atau keluarga saya punya apa? Punya yayasan gitu misalnya. Saya punya atau saya pernah eh, atau saya apa namanya sejak kuliah saya masuk ke salah satu yayasan di sini misalnya dan saya ingin mengembangkan yayasan itu melalui pengalaman pendidikan profesional saya sebagai fisika medis. Pokoknya
ketika ditanya itu, kamu harus buktikan bahwa kamu tuh nggak dari nol gitu. Mau membuat itu tuh nggak cuman angan-angan aja, tapi Iya. kamu memang sudah punya pengalaman profesional di sana gitu. Jadi nggak bisa. Menurut saya tuh yang lemah dari kamu tuh ini gitu. Kayak diragukan akhirnya gitu. Coba kamu pikirkan lagi gitu, ada nggak di sana yang sudah ada? Kalau ada di sana, mungkin kamu bisa kaitin itu ke aktivitas lain selain kuliah tadi. Saya ingin gabung ke organisasi ini. Karena di sini mereka apa volunteering untuk kanker dan lain-lain. Dan menurut saya tertarik di isu ini. Benar-benar pokoknya kamu pinter-pinter kamu mengaitkan itu. Jadi terlihatnya kesannya tuh rapi gitu loh rencananya, nggak kayak pengen-pengen doang tapi nggak jelas gitu. Langkahnya tuh nggak jelas gitu. Makanya pastikan kamu untuk rencana ini harus benar-benar dimatangkan lagi jawaban itu apa, mau langkahnya itu gimana setelah lulus gitu. Nggak bisa kamu, ya Bapak saya nanti sembari kuliah saya akan coba itu menurut saya nggak jawaban yang profesional sama nggak profesional jawaban kayak gitu karena kayak nggak jelas langkahnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan personal menurut saya untungnya kamu menaruh hal-hal yang aman di dalam sisi-sisi personal tadi ya paling kamu karena saya nggak menemukan hal-hal yang kayak menurut saya agak riski atau beresiko ditanya, jadi kayak saya sekedar-sekedar aja tadi ya. Dan menurut saya mungkin kamu dipersiapkan lagi aja. Kalau disuruh menjelaskan ulang ya disuruh jelaskan lagi gitu. Tapi make sure nggak mengulangi apa yang kamu tulis gitu. Kayak ceritakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami aja Iya. gitu. Oh, karena kalau untuk pertanyaan personal itu nggak apa-apa. Nggak terlihat Sama akademis persis. ya. Pokoknya jujur aja kayak ngobrol dengan psikolog ya, tapi bukan yang kayak sama temen ya, maksudnya sama orang tetap dalam situasi formal dan hormat sama interviewer, tapi lebih formal informal nggak apa-apa, lebih lebih berekspresi itu nggak masalah gitu, kayak lebih menarik secara personal itu nggak apa-apa. Dan untungnya kamu membuat pilihan yang tepat di setiap jawaban-jawaban itu. Tapi akhirnya karena kamu belum banyak pengalaman profesional, akhirnya itu jadi kayak boring aja gitu. Karena semua yang kamu ceritakan itu tuh dari kuliah gitu kayak. Iya. Ya, gimana caranya kamu menceritakan itu dengan makna yang terlihat menarik lah intinya gitu. Walaupun itu semua pengalaman kuliah ya. Tuh menurut saya tantangan dari kamu. Kamu cenderung aman tapi cenderung jadi boring karena jadi kayak kurang menarik aja secara personal Iya. gitu. Kemudian kalau belum lolos gitu, akan mencoba lagi. Oke. Kedua, kayak jawaban akan mengabdi kembali. Menurut saya kayak agak kurang ini ada. Ya kalau mungkin idealnya nggak perlu mention itu kali ya. Kayak lebih ke apa yang akan kamu lakukan kalau kamu nggak lolos. Usaha apa yang ingin kamu lakukan misalnya. Tentu kan kamu pasti Iya. pengen coba lagi dong. Saya ingin evaluasi apa namanya rencana-rencana saya akan berdiskusi dengan siapa yang bisa memberikan kamu gambaran bahwa rencana ini tuh eh, siap untuk bisa banget dilakukan atau enggak gitu kayak mau tunjukkan usaha untuk improve dalam seleksi LPDP-nya gitu. Rather than kamu kayak menceritakan saya kayak akan kembali lagi mengabdi sebagai tenaga. Menurut saya sih saya nggak fokus ke arah situ gitu. Jawaban saya ingin saya tahu apa yang kamu lakukan setelah lulus tuh ketika gagal tuh apa yang ingin kamu improve gitu. Dan tunjukkan keseriusan kamu untuk tetap pilih LPDP gitu. Konsistensinya gitu gimana gitu. Kemudian apa alasan kami memilih kamu gitu. Nah, ini menurut saya juga kayak ordinary answers that thousands people can answers like that gitu kayak ya semua orang hampir bisa jawab seperti itu. Kamu itu lagi dan lagi kamu kurang menggali, kurang dalam, kurang lebih membaca lagi. Ketika ditanya kayak gini nih, eh, kalau kita nggak punya sesuatu hal yang
apa ya, pengalaman outstanding luar biasa di level apa, nasional apa-apa, yang nggak bisa kita ceritakan gitu di sini. Lebih baik kamu ceritakan aja eh, skop nasional ini, Indonesia ini punya target apa di bidang fisika medis gitu. Apa sih pentingnya fisika medis dibagi keilmuan Indonesia ini? Kenapa sih LPDP ini harus memberikan beasiswa untuk keilmuan ini? Kenapa keilmuan ini penting? Ada target apa kita di keilmuan ini? Dan pastikan kamu bisa membantu mewujudkan target itu dengan kamu sekolah lagi. Dibandingkan kamu menjelaskan saya punya semangat dan langkah nyata, walaupun sebenarnya saya juga belum lihat langkah nyatanya gitu. Jadi kayak Iya. daripada kamu kayak terkesan hanya sekedar memberikan jawaban yang membual gitu ya, lebih baik kamu gali lagi deh. Coba kamu baca rencana Indonesia jangka menengah, rencana pembangunan Indonesia jangka panjang. Cari yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian cari lagi yang lebih spesifik ke fisika medis. Kenapa kenapa keilmuan fisika medis ini dibutuhkan di Indonesia? Jadi bicaranya itu udah bukan tentang personality kamu ya. Kayak lebih ke urgensi keilmuan ini tuh untuk diberikan beasiswa. Kenapa sih Pak? Oh, misalnya gini gitu. Oh, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Atau kayak ketika itu udah tahu itu pertanyaan terakhir, kamu bisa juga mulai dengan basa-basi juga kayak terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan interview pada kali ini. Untuk pertanyaan terakhir ini, saya menyadari bahwa misalnya, atau saya mengetahui bahwa Indonesia punya eh, visi besar di bidang kesehatan, terutama fisika medis yang berkaitan dengan kanker di Indonesia. Kenapa gitu? Karena kanker ini adalah salah satu prioritas Kementerian Kesehatan misalnya, dan prioritas dari LPDP. Kamu bisa cari tahu gitu. Cari tahu, banyak baca, banyak sumber yang bisa kamu, sehingga kamu tuh terkesan terlihat apa ya, penuh dengan informasi gitu loh, nggak kayak sekedar di kulitnya doang yang kamu sentuh, tapi kamu nggak menguasai dalam-dalamnya gitu. Kayak apa sih kebutuhan Indonesia di fisika medis? Kenapa berapa sih tenaga medis fisika medis di Indonesia? Seberapa signifikankah fungsi tenaga medis di perkembangan dunia kanker di Indonesia? Kayak kamu bisa gali itu secara akademis, baca jurnal, baca informasi. Itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih kuat gitu loh, jauh lebih akademis, jauh lebih profesional, jauh lebih terlihat siap gitu loh. Kalau kamu sekadar jawaban yang kayak tadi, misalnya akan lupa itu orang gitu. Iya. Karena sehari mereka interview orang, kalau tiap 30 orang tuh baca jawabnya seperti itu semua. Saya adalah orang yang pekerja keras, saya adalah orang yang punya semangat, saya punya langkah nyata. Ya nggak ada buktinya juga gitu, maksudnya nggak ada yang meyakinkan gue juga gitu untuk menerima alasannya. Jadi kayak cari jawaban yang kira-kira orang lain tuh nggak punya gitu loh, sehingga kamu bisa diingat gitu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang alasan kenapa harus pilih kamu, kalau kamu bingung menceritakan pengalaman luar biasa seorang Mila yang punya yang orang lain nggak punya, berarti kamu kaitkannya lagi ke peran yang ingin kamu ambil. Kebutuhan negara akan kamu tuh di mana gitu. Apa yang bisa kamu beri untuk mewujudkan eh, kebutuhan negara di bidang kamu gitu, bahwa negara butuh ini dan ini penting untuk diberikan beasiswa, sehingga saya punya, dan kamu bisa tutup lagi dengan, dan oleh karena itu Bapak, besar harapan saya untuk bisa diberikan beasiswa. Udah, terima kasih. Itu oke, ada yang ingin ditanya? Itu sih Kak tadi mengenai apa ya? Yang tadi udah ya mengenai kampus yang Hmm. nyebutinnya nggak apa-apa misal bandingin kurikulumnya. Terus mungkin tadi kayak lebih ke substansinya kayak yayasan tadi ya Kak ya. Aku sebenarnya juga kayak bingung sih mau yayasan kanker ini kayak gimana gitu-gitu masih bingung kayak masih ngawang gitu Dan loh kamu sebenarnya. terinspirasi dari mana pas nulis Nah, aku aplikasi ini? kalau di Jawa Timur sendiri aku belum menemukan sih Kak mengenai terkait sahabat kanker atau apa yang lainnya. Tapi kalau di Jawa Tengah aku menemukan dan aku menjadi salah satu volunteer-nya pada waktu itu. Nah, cuman aku terinspirasi dari situ mungkin ya mengenai
pendampingan dari psikologisnya maupun pendampingan mengenai penyakit kankernya gitu, kayak penanganan dan sebagainya. Itu sih. Atau ada nggak kayak komunitas komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur yang bisa kamu mulai untuk bekerja sama. Misalnya kamu volunteering di situ dan kamu bisa target kamu tuh mengembangkan komunitas itu menjadi yayasan yang ingin kamu capai. Jadi kayak terkesan lebih 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 terlihat bisa dicapai gitu dibandingkan bener-bener kayak membangun yayasan baru gitu kayak kecuali kamu punya privilege misalnya keluarga saya punya gitu ya itu nggak apa-apa gitu kayak langsung ceritakan aja itu sebuah Hmm. kelebihan tapi kalau kamu beneran nggak ada belas dan kamu pengen membuat itu kayak wah, itu beneran beneran ditanda tanya gitu gimana caranya gitu membuat yayasan itu nggak mudah gitu kan Aku gitu nemunya cuma ini sih Kak, kayak LSM terkait psikologi gitu aja sih, kayak pendampingan mental. Cuman kalau di ranah penyakit kankernya itu belum. hmm. Ada rencana mau gandeng itu kalau misal nanti aku bisa buat kayak yayasan kayak gitu tuh. Ya berarti ya itu kamu itu semua tergantung kamu gitu. Tuh interview tuh hanya menggali pengen rasa penasaran mereka dan tugas kamu untuk meyakinkan mereka bahwa itu tuh beneran bisa terlaksana gitu. Kamu ya it's up to you entah itu yang tentang psikolognya, ada nggak kamu resource untuk teman atau siapa yang mampu melakukan hal profesional kayak gitu. Ya kamu harus bisa menggali gitu bahwa saya punya teman juga yang punya ketertarikan dan dia aktif misalnya di mana dan menurut saya ingin apa dengan membuat project ini dengan dia misalnya kayak kan kamu nggak mampu dong Iya, melakukan heeh. konseling seperti itu kan kamu nggak punya basic ilmu kan? Nah itu jadi kayak kamu harus consider hal-hal itu gitu hal-hal yang nggak kamu mampu lakukan secara profesional kamu harus pikirkan gimana kamu cara dapat tenaganya gitu jadi kayak Berarti bisa ya Kak tadi kayak misal nyebutin kayak lembaga psikologisnya kayak gitu-gitu. ya nggak apa-apa asalkan kamu punya penguat eh, bahwa kamu yakin kamu bisa membangun komunitas itu karena membuat lagi dan lagi ceritakan secara konkret apa yang kamu punya dan kenapa kamu yakin kamu bisa membuat yayasan ini gitu membangun komunitas ini itu kenapa misalnya atau kamu misalnya kayak ada lagi orang yang dia influencer misalnya saya punya nah hal-hal hal-hal unik itu kalau orang-orang yang seperti itu tawarkan akan terlihat lebih masuk akal karena ada beberapa orang yang daftar PDP ini dia influencer besar gitu dan dia menjual kemampuan dia nge-grab apa namanya eh, exposure melalui sosial media dia saya sudah rajin membuat konten bla 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 itu saya itu orang kalau kamu punya itu menurut saya nggak apa-apa kamu tawarkan kayak gini gitu karena dengan itu mudah sekali kamu attract orang untuk gabung ke kamu nah tapi kalau kamu belum punya resource kayak gitu ya pastikan kamu tahu solusinya saya nggak punya platform besar saya nggak punya kemampuan profesional di bidang itu atau saya nggak punya keluarga yang pendiri yayasan juga yang yayasan sosial kayak gitu terus gimana saya bisa mengcover kekurangan saya itu dengan cara apa nah kamu harus cari tahu dan itu kamu create dalam sebuah jawaban terus saran saya kayaknya kamu masih nggak tahu ya mock-up sebelumnya itu seperti apa gitu. Saran saya kamu kayak harus beneran apa ya, meng-script ulang. Kamu ketik banget setiap pertanyaan yang sulit-sulit tuh. Kalian yang di sini juga dengerin ya. Terus saran saya tuh kalian buat di Excel atau di Word. Kalau saya bikinnya di Excel gitu. Kayak saya kumpulin semua pertanyaan-pertanyaan sulit. Entah saya yang ditanya atau saya nonton orang lain gitu. Kemudian saya script ulang jawabannya. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya jawab apa gitu. Iya. Beneran diketik gitu sampai kamu ngerasa ini tuh udah versi terbaik kamu dan kamu coba latih lagi gitu.
Karena kalau kamu bersandar sama skill interview kamu yang tadi, menurut saya itu masih Kurang banget sih Kak, aku nyadarin banget sih. kurang banget gitu untuk terlihat menarik gitu. Kayak kamu masih eh, ragu-ragu dalam menjawab, kemudian kamu kayak masih pilihan-pilihan kata kamu itu kayak kurang profesional di beberapa penjelasan, kurang logical reasoning itu apa apa sih namanya order of argumen kamu tuh kayak lompat-lompat gitu loh, nggak kuat gitu loh, nggak clear. Kalau kamu ditanya apa, kamu statementnya apa, terus kemudian Iya, pendukungnya apa. Jadi bicaranya itu kro- nggak kronologikal gitu loh, nggak kronologinya itu bicaranya kamu tuh kayak nggak rapih gitu. Jadi kayak kurang enak untuk diterima gitu loh jawabannya. Coba kamu latih lagi lah, gimana cara bicara yang runut, runut, rapi dan profesional gitu. Profesional akademis kan, ini profesional akademis kan yang menguji kamu itu kan profesor dan praktisi. Jadi kamu harus bicara juga menyesuaikan situasi mereka, ekspektasi mereka pasti ya kayak gitu gitu. Gitu. Jadi kayak banyak, jangan terlalu banyak mock up juga, kayak kayak seminggu tuh 2 kali. Kalau udah terlalu banyak mock up dan kamu nggak improve, nanti kamu malah stres juga. Jadi kayak ya benar banget. mock up terus tapi kayak gitu-gitu aja tuh justru malah bikin Iya, stres. Lebih baik kayak jedah dulu 5 hari, seminggu, kemudian cari kesempatan untuk mock up lagi. Jadi ketika kamu ini habis ini kan lumayan banyak nih yang kamu harus ini ya consider gitu, terus kamu revisi. Ya. improve dari setiap pertanyaan. Kan kamu record nggak ini? Iya, ini ada di record itu Kak. Cuman aku Oke. juga ngerekam kok, ngerekam di HP Aku bisa nonton suaranya. lagi tuh. Iya, Ekspresi wajah kamu. Jangan lupa senyum, jangan lupa dalam menjawab tuh ada kayak excitingnya gitu loh, nggak kayak sekedar menjawab aja tapi kayak, "Oh, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya," gitu. Kayak tunjukkan bahwa kamu tuh menghargai, optimis. Karena yang dicari orang LPDP itu apa coba? Dia rendah hati, optimis, terus well prepare orangnya. Kayak berapa kali itu di sebuah los tuh yang ngomong tuh bukan ininya lagi, bukan staf-staf LPDP, bukan staf-staf Menko, tapi direktur utama LPDP. Orang yang kami cari itu seperti apa? Yang Indonesia banget, yang ramah. Ketika kamu ngomong tuh udah terlihat ini nggak gitu. Jangan lupa senyum, jangan lupa ini gitu. Karena itu beda banget feelingnya. Ketika kamu ramah dan tidak ramah, misalnya flat itu mereka juga feel mereka yang bertanya sama kamu juga kayak itu. Tapi kalau kamu berusaha kayak exciting, oh terima kasih Bapak pertanyaannya gitu. Oh iya Ibu bisa kalau tanya personal, ya Ibu menurut saya kekurangan yang saya maksud di sini adalah seperti ini Bu. Bla 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 bla. Jadi kayak ada excitement, ada rasa hormat dalam menjawab tuh ada gitu, rasa menghargai dalam, karena mereka kan orang levelnya udah nggak ngerti siapa mereka yang duduk di situ gitu. Karena yang iya, bisa menjadi tim seleksi LPDP itu juga dipilih oleh Kementerian Keuangan, nggak sembarangan orang duduk di interview itu gitu. Gitu. Semoga membantu ya. iya. Oh ini Kak, satu lagi mengenai tadi kayak nilai-nilai LPDP itu kan harus kita kaitkan kan. Itu harus Hmm. kan tadi ada 5. Nah, itu harus nyebutin lima-limanya atau boleh ngambil salah satu poin kayak profesionalisme, bekerja keras kayak gitu itu. Boleh pilih salah satu Nah, atau nggak apa-apa salah satu tapi kamu elaborasi lebih iya, dalam. Menurut kamu eh gini misalnya, kalau saya dulu ditanya dulu, kenapa sih LPDP ini menarik gitu? Menurut saya LPDP ini cukup outstanding dibandingkan beasiswa-beasiswa yang lain. Misalnya, eh, kalau saya dulu gini, mencuri hati mereka dengan saya beasiswa LPDP ini menurut saya merupakan salah satu tolak ukur kekuatan Indonesia. Kenapa? Karena beasiswa LPDP ini adalah satu-satunya beasiswa dari negara berkembang yang mampu memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya di seluruh dunia. Dan bahkan kesempatan ini tuh jauh melebihi beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh negara maju. Contohnya AAS, contohnya Chevening. Itu limitnya tuh sangat terbatas gitu. Jumlah yang mereka sekolahkan juga nggak sebanyak dengan kita gitu. Tapi
kita yang levelnya negara berkembang mampu melakukan itu, menurut saya salah satu kebanggaan bagi negara sendiri ketika saya di luar negeri nanti. Kalau saya di luar negeri, ketika saya di luar negeri nanti menceritakan bahwa saya beasiswa dari negara saya sendiri. Dan banyak sekali cerita-cerita bahwa LPDP itu eh, cukup amazed gitu. Orang-orang cukup amazed gitu bahwa bisa ya negara kamu sekolahin kamu sampai sini full gratis tanpa bahkan biaya hidupnya gitu, bahkan biaya hidup juga gitu. Jadi kayak kamu coba deh cari gali hal-hal yang nggak orang lain nggak lihat, tapi saya nggak bahas nilai LPDP-nya di situ kan. Tapi saya bahas sisi lain dari LPDP, saya baca, saya lihat pengalaman orang, cerita orang lain, saya riset apa bedanya LPDP ini dengan beasiswa-beasiswa lain. Oh, ternyata LPDP ini salah satunya beasiswa dari negara berkembang yang secara finansial, kuantitasnya dan jumlahnya, secara keuangan, secara funding, secara kesempatan itu melebihi dari negara-negara maju yang mampu. Kan kita nggak ada, kita mau sekolah dimanapun silahkan gitu, dimanapun itu menurut saya nggak semua negara, bahkan negara maju pun mampu melakukan itu. Tuh, kayak gitu tuh, hal-hal kayak gitu menurut saya yang kamu harus bisa cari gitu. Iya, Kak. Nggak apa-apa kalau menilai-nilai PDP, nggak apa-apa. Mengeksplor jawaban nggak masalah gitu. Yang penting intinya adalah kamu juga gitu kayak dulu improving jawaban-jawaban ini gitu kayak sampai kamu menemukan ini nih gitu yang terbaik yang bisa saya katakan, yang bisa saya ceritakan. Baru coba cari kesempatan lagi gitu dengan siapa, dengan teman-teman atau sendiri nggak masalah. Kayak kamu lagi ngapain, lagi jalan, lagi olahraga, lagi apa, lagi masak. Kayak pikirkan satu pertanyaan, kemudian kayak coba kamu jawab gitu. Kayak kalau saya selalu kayak gitu, sebulan saya mempersiapkan diri itu saya hampir tiap hari kayak gitu, kayak beneran kayak nggak ada waktu untuk bengong gitu. Kayak beneran latih, latih, latih. Sehingga ketika saya interview, hampir memang bukan hampir ya, tidak ada pertanyaan yang kayaknya nggak pernah saya jawab gitu. Ya, hampir semua pertanyaan yang ditanya itu saya sudah prediksi dan saya sudah coba jawab. Akhirnya di interview itu kayak smooth aja gitu, kayak saya nggak kelamaan mikir gitu loh. Kayak idenya Iya, udah Kak. ada, semua ditanya pun idenya udah ada, tinggal deliverynya aja. Mungkin nervous atau apa yang nggak masalah gitu kan. Tapi yang penting tuh nggak kosong gitu loh. Kayak sudah ada semuanya. Nah itu yang kamu harus lakukan selama, perbanyaklah bank pertanyaan dan bikin jawabannya di Excel. Karena kalau nggak kayak gitu, kamu nggak akan tahu seberapa seberapa paham kamu tentang jawaban itu kalau kamu nggak tulis gitu. Kamu Iya, akan benar menyadari banget. ternyata memang saya belum memahami sejauh itu gitu kayak gitu. Kamu udah beruntung loh, kamu udah langsung babak interview. Jadi jangan disia-siakan. Kamu nggak bisa sekedar sekedar menjawab doang. Kamu harus benar-benar tunjukkan effort yang luar biasa karena tahun ini rekornya tuh tertinggi seleksinya gitu, jumlah pendaftarnya. Jadi bisa lebih kompetitif, bisa jadi passing grade-nya naik, bisa jadi Iya, ini Kak. gitu. Oke. Oke. Makasih, Kak Oke. Dani. Ini Dokter Ben bukan sih? Thank you, sama-sama Dokter Thank Ben. you Kak Dani. Maaf ya Kak, Allah, masih masih belum bisa bantu jadi ini nih interviewer, masih masih, masih jadi semangat beban. dok, semangat. Semoga ada rezekinya tahun ini ya, Amin 2024. Kak. Ya, amin Kak. Semoga Kak bisa nyusul nih Ya, di luar. semangat, jangan segampang menyerah. Masih banyak yang lain yang juga berkali-kali Iya, Kak. coba. Masih jadi peserta mulu nih. Udah lama ya nggak mock up ya dok ya? Udah Udah. Kak, ini belum ada mockup lagi nih karena memang akhir bulan Mei sih. Apanya substansinya Oh, masih lama ya? 28 Mei Kak Dani. Nanti coba ditanya ke Mbak kalau masih ada kesempatan, oke. Nanti Kak ada tanggal ini sama Siger tanggal 2 Mei Oh, dua. Oh, ya sama udah. Kak Fadilah nanti. Oke. Thank you Kak Dani ya. Lancar Kak pendidikannya di sana. Amin ya Jaga Allah. kesehatan.
Amin, udah mulai stres nih gitu. Kalau ada ini kan apa keluhan-keluhan kesehatan boleh DM. Ya Allah, siap. Ya, Thank you, Dok. thank you Kak. Ya, Kak. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah datang guys. Semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Boleh living kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanya. Mila juga, good luck ya Mila. Terima kasih Kak Dani, Kak Ya, Eka. semangat. Bye-bye. Saya di sini udah jam 11:30. Udah tengah malam ya Ada Kak. Ya, malam udah tengah malam banget. udah mau istirahat. Kalau gitu saya meninggalkan ya. Bye-bye. Oke Kak Dani, Ya, thank you. Oke, thank mungkin you teman-teman Kak. bisa join ke grup yang masih masih mock up, itu grupnya Safira sama Widya kayaknya masih. Ya, Kalau thank you Kak Eka. ya, Kasih Kak Eka. atau kalau mau live juga nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya, Kak.